Shalom saudara yang terkasih, di Minggu Paskah ini tepat di hari Kamis Putih, kita akan pelajari firman Tuhan yang berjudul Deliverance, keselamatan. Firman Tuhan di Yoel 2 ayat 32 berkata, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas." Saudaraku, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang terlepas dan diselamatkan. Kita bersyukur karena Tuhan memandang kita layak untuk diselamatkan. Salib Kristus paling tidak mengerjakan 3 keselamatan utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudaraku, di Roma 5 ayat 10 dikatakan, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Saudara, keselamatan pertama yang dikerjakan oleh salib Kristus adalah perdamaian antara kita dengan Allah. Yang tadinya manusia terpisah dengan Allah sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa di Taman Eden. Manusia hidup terpisah, jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi dengan darah anak domba Allah, saudara dan saya direstorasi kembali. Kita kembali bisa memiliki relationship dengan Allah. Bahkan hubungan kita bukan hanya Allah dengan umatnya, tetapi kita memiliki hubungan antara Bapa dengan anak. Dia menyebut kita anak-anaknya dan kita memperoleh kuasa untuk memanggil dia Bapa. Dia Bapa kita yang sejati. Hubungan kita sudah menjadi hubungan yang sangat erat, dan ini adalah keselamatan yang harus kita syukuri, bahwa kita dianggap layak untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi anak-anaknya. Yang kedua, saudaraku, keselamatan yang dilakukan adalah keselamatan dari maut. Roma 8 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara, maut bicara mengenai kematian kekal. Semua manusia akan mengalami kematian setelah hidup di dunia ini. Tetapi karena darah anak domba Allah yang sudah menyelamatkan kita dan kebangkitannya yang sudah menghidupkan kita, maka kita sudah dibebaskan dari maut. Kita sudah dibebaskan dari kematian kekal. Ketika kita selesai di dunia ini, kita beralih kepada hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita satu saat akan bersama dengan Yesus, hidup selama-lamanya di dalam kekekalan, dan di sanalah hidup yang sesungguhnya. Kita dibebaskan dari kematian, kita dibebaskan dari maut, kita dibebaskan dari neraka yang seharusnya menjadi bagian kita karena kita orang berdosa dan kita melakukan dosa dalam setiap hari di dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, karena darahnya yang menyucikan kita, karena pengampunannya bagi saudara dan saya, kita dibebaskan dari upah dosa, yaitu maut. Yang ketiga, saudaraku, tidak hanya kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita, tidak hanya perdamaian yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi karena salib Kristus, kita pun dalam kehidupan sekarang dapat memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudaraku, dunia ini sejak dosa masuk ke dalam kehidupan manusia ada di bawah kutuk. Dunia ini
di bawah kekuasaan si jahat. Tetapi ketika saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah Bapa, ketika kita diampuni dosa-dosa kita, ketika kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita, maka kemurahan Tuhan itu pun dialirkan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Yang tadinya manusia harus berusaha dengan jerih, lelah, susah payah untuk mendapatkan makanan, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya, Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bicara mengenai berkat, kelimpahan bicara mengenai penyediaan, kelimpahan juga bicara mengenai damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga seluruh hari-hari kita dalam keadaan baik dan terpelihara sempurna. Ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan, deliverance dari Bapa di sorga melalui karya anaknya, yaitu pengorbanan di kayu salib. Saudaraku, saya sungguh-sungguh berdoa Paskah ini membuat saudara diperdamaikan lebih lagi. Jika saudara jauh dari Tuhan, jika saudara sudah lama meninggalkan Tuhan, Tuhan membawa engkau kembali. Seperti anak yang hilang kembali ke rumah bapaknya, dan bapaknya menerima dia dengan sangat bersukacita. Paskah ini, kembalilah kepada jalan Tuhan, kembalilah kepadanya. Dia akan menerima engkau apa adanya, dan dia akan mengampuni segala kesalahanmu, dan bahkan dosa-dosamu dihapuskan. Jika hari-hari ini saudara hidup di dalam dosa, datang kepada dia, percayalah dia mengasihimu. Kalau anaknya yang tunggal diberikan kepadamu, pasti dia akan berikan pengampunan kepadamu. Datang kepada dia, akui segala kesalahan, dosa, pelanggaran. Tidak ada dari kita yang sempurna, tetapi kasih-Nya sempurna, dan kasih-Nya akan selalu mengampuni kita dan menghapuskan segala kesalahan kita ketika kita mengakuinya dan ketika kita bertobat. Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, Dia akan membuang dosa kita ke dalam tubir laut. Dia akan membuang segala kesalahan kita dan tidak akan diingat-ingatnya. Dan ketika kita dipulihkan dari dosa, dari kesalahan dan pelanggaran, percayalah berkat Tuhan itu akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh-Nya tidak akan pernah dibiarkan hidup kekurangan, tidak akan pernah dia biarkan hidup di dalam kesusahan, keterpurukan, di dalam himpitan ekonomi, di dalam kegagalan demi kegagalan. Saya percaya yang akan dia berikan adalah hidup yang jauh lebih baik, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Dan kita percaya itu yang disediakan untuk saudara dan saya. Oleh karena itu bersiaplah untuk menerima hidup yang penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan. Dan ketika kita diberkati, kita akan jadi berkat untuk banyak orang. Paskah tahun ini saudaraku, mari bangkit lagi, mari bersemangat kembali, mari lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Karena Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Biarlah Paskah kali ini menjadi kebangkitan buat kita semua. Kebangkitan Kristus memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, kepercayaan dan iman yang baru bahwa Dia Bapa yang akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita sekarang dan di dalam kekekalan. Deliverance upon you, deliverance upon your family, deliverance upon your work, upon your business, deliverance upon your future. Selamat memperingati Paskah dan merayakan kebangkitannya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.